Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020 kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam rangka ibadah Paskah yang ke-6. Kita masih melaksanakan ibadah secara online dan diikuti jemaat di rumah masing-masing. Namun sebelum kita melaksanakan ibadah, akan saya bacakan warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020 sebagai berikut. Kita semua menyadari bahwa pada hari ini masih melaksanakan ibadah secara online yang diikuti oleh jemaat keluarga di rumah masing-masing. Dan harapan kita peristiwa COVID-19 ini segera selesai dan kita tetap melaksanakan tugas kita masing-masing menjaga kesehatan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan, yaitu mengenai pengumpulan persembahan. Bisa diserahkan kepada majelis masing-masing wilayah, dan di wilayah Poncowati khususnya dapat diserahkan di gereja setiap hari Senin sampai dengan Rebo jam 9 sampai jam 12. Kebaktian kenaikan Isa Al-Masih akan dilaksanakan besok tanggal 21 Mei 2020 jam 8.00. Juga dilaksanakan ibadah secara online, juga diikuti ibadah di keluarga masing-masing jemaat. Rencana pelaksanaan perjamuan kudus akan dilaksanakan besok tanggal 31 Mei. Juga dilaksanakan secara online, juga diikuti oleh semua jemaat di rumah masing-masing. Mohon persiapan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kita menghadapi ibadah perjamuan kudus nanti. Kerja bakti untuk wilayah Poncowati khususnya pada hari Sabtu besok jatuh pada giliran kelompok 2. Demikian warta gereja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu seraya mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau, bahkan untuk menyembah Engkau pada hari yang kudus ini. Bapa, kami menyadari akan segala kesalahan dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang bertelut di hadapan-Mu, mohon pengampunan agar kami boleh layak untuk datang di hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di wilayah Poncowati, Purnama Tunggal, Bandar Sakti, Tanjung Anom, Waikekah. Saat ini anak-anak-Mu di rumah masing-masing juga beribadah kepada-Mu. Kiranya Tuhan membimbing, memimpin, bahkan memberkati. Kami menyerahkan waktu ini, tempat ini di dalam tangan pengasihan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan PKJ 128. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tepi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang tulus penuh kasih yang kekal. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Kita masuk dalam nas pembimbing yang diambil dalam kitab Kolose 3 ayat 14. Yang demikian firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Demikian nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita sambut nas pembimbing dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, Bila Kurenungkan Dosaku. Yang
Kita masuk dalam doa kebulatan tekad untuk hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya, sebagaimana firman-Mu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini juga kita akan diperdengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita yang diambil dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikianlah berita anugerah. Bertolong-tolonglah untuk menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saatnya kita akan menjambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 179 bait pertama dan yang kedua. Kasih paling agung. Kini ku sadari di dalam
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Khalik langit dan bumi, pada hari ini hamba-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami akan bersama-sama menerima firman-Mu. Persiapkan hati dan jiwa kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan menyucikan hati dan jiwa kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dan kami siap untuk menerimanya. Urapilah dan sucikan hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kami persilahkan jemaat untuk itu. Mari kita pada saat ini akan menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan.
Berbahagia mereka yang membaca sabdanya, mendengarkan, merenungkan, serta memelihara dalam segenap hidupnya, karena sabdamu abadi. Sabdamu abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat di seluruh gereja GKSBS Bandar Sakti, Shalom. Hari ini kita memasukin masa perayaan Paskah dan Pentakosta, yaitu Paskah ke-6, dan tema khotbah pada hari ini ialah memelihara kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita beribadah secara online, yaitu kita di rumah masing-masing, nggak pernah bertemu. Itu sudah hampir 2 bulan kita tidak pernah ke gereja, tidak pernah bersekutu bersama-sama saudara kita, tetapi kita ibadah di rumah kita masing-masing. Dan hal itu mungkin cukup lama karena kita tidak bersua, dan ini tentu kita merasakan, merindukan bagaimana kita bisa bersama-sama bertemu. Dan hari itu adalah kita bisa bertemu, kita bersekutu lagi, dan merupakan hari yang bahagia karena kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tetapi sudah 2 bulan tentu kita merasakan kerinduan untuk selalu berjumpa, yaitu dengan saudara. Kalau kita dengan saudara, saya dengan saudara saya, dengan adik saya, dengan kakak saya, atau orang tua kita udah lama kita tidak bertemu, kita tentu akan merasakan rindu, akan merasakan bagaimana kita bertemu lagi dengan saudara-saudara kita. Dan di dalam sebetulnya ketika kita pada musyawarah majelis kira-kira 2 bulan yang lalu, kita ingin mengadakan perayaan Paskah ini secara bersama, tetapi kondisi dan situasi pada saat itu tidak memungkinkan, sehingga sampai sekarang kita tidak bisa merayakan. Tetapi puji Tuhan bahwa kita masih bisa dipertemukan, kerinduan kita masih bisa kita dapatkan melalui kita bersekutu, walaupun itu di rumah masing-masing. Dan kerinduan itulah karena kita merasakan kita adalah saudara, saudara satu iman, satu persekutuan di dalam Yesus Kristus. Maka tema pada saat khotbah saat ini adalah hidup memelihara kasih persaudaraan. Firman ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus lama merasakan tidak bertemu dengan jemaat, karena Rasul Paulus merasakan bahwa mereka itu adalah
saudara, persekutuan di dalam Yesus, yaitu saudara dari kerajaan Allah. Mereka merasakan bahwa mereka itu telah diselamatkan karena kasih Kristus. Ayat yang pertama sampai ke-8 itu Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus untuk mengasihi Tuhan, yaitu hubungan antara Tuhan dengan manusia. Yang ayat pertama dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jemaat yang terkasih, jadi kasih itu tidak berpura-pura, kasih itu tidak acting. Kalau orang main sinetron itu kan acting, itu hanya pura-pura. Dia memerankan hal yang jahat, tetapi sebenarnya jiwa dan hatinya baik tentu saja, karena dia bekerja, dia untuk mendapatkan watak yang sesuai dengan tuntutan cerita. Tetapi kasih itu tidak acting kayak kita main sinetron. Kita tidak berpura-pura merankan, kita mengasihi sama kita, dan kasih itu tidak munafik. Jadi apa yang ada di dalam hatinya sama dengan apa yang dikeluarkannya, yang disampaikan. Jadi kasih itu adalah tidak pura-pura, kasih itu adalah tulus dan ikhlas. Inilah yang dinasihatkan kepada seluruh jemaat di Roma, termasuk kita. Kita menyampaikan kasih kepada sesama kita karena kita adalah betul-betul mengasihi sesama kita. Kita tidak berpura-pura, kita tidak munafik, tidak mencari keuntungan. Dan yang kedua dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jemaat yang terkasih, kasih itu tidak senang akan kejahatan. Dia menjauhi hal-hal yang tidak baik. Mungkin kalau kita merasakan orang kejahatan itu, kita merasakan, melihat, waduh, aku itu melihat mereka, kejahatan mereka, jahatnya bukan main, aku muak. Demikian juga kasih itu merasakan tidak senang melihat kejahatan itu terjadi. Maka kasih itu harus kita menjauhi hal yang jahat dan kita melakukan hal yang baik, karena kasih itu adalah baik. Kasih itu adalah kita harus berbuat kebaikan kepada sesama kita. Selanjutnya di dalam ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau kasih itu bukan hanya sekedar saya sebagai dengan orang lain itu teman atau sahabat, tetapi kasih itu melebihi. Kasih itu kita menganggap bahwa sesama kita, jemaat kita itu, kita merasakan bahwa itu adalah saudara kita. Kamu saudaraku, kita semua adalah saudara, saudara satu iman. Kita berkumpul dan kita merasakan kebahagiaan, kasih satu persaudaraan, yaitu di dalam iman. Jadi kasih itu adalah kasih persaudaraan seiman. Kalau kita berkumpul itu bukan hanya bersuka cita, tetapi kita adalah memberikan saling kasih mengasihi, saling bertemu, karena kita
adalah sama-sama saudara. Dikatakan pada ayat yang ketiga dikatakan 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita harus melayani Tuhan. Kita harus selalu bersemangat untuk mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sama saudara. Untuk itu kasih itu tidak boleh kendor. Kasih itu harus menyala-nyala seperti api. Kalau kita menyalakan api, kayunya itu akan menyala, terbakar, tetapi jangan sampai terbakar habis. Jadi apinya harus menyala, harus memberikan semangat. Demikian juga kita dalam melayani Tuhan. Di dalam melayani Tuhan kita harus rajin, kita harus tidak boleh kendor, tetapi kita harus menyala-nyala. Bagaimana kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati? Itulah kasih. Jadi kasih itu tidak boleh kendor, tidak boleh mati, tetapi kasih itu adalah kita harus melayani dengan menyala-nyala, dengan baik, sehingga itulah kita hidup ini untuk selalu mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sama kita. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah, kita bersukacita, kita harus merasakan bahwa kita itu adalah masih ada harapan. Kita itu punya harapan, yaitu Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita, hidup kita. Kita tetap sehat, kita tetap memuji Tuhan, dan harus bersabar dalam kesesakan. Jadi walaupun kita situasi sekarang, kita mungkin merasakan kita tidak pernah bersua, dan situasi dan kondisi sekarang dengan mewabahnya corona itu, kita harus bersabar untuk selalu di dalam kesesakan. Mungkin kita merasakan takut, mau keluar takut, mau ke tempat saudara takut, mau bertemu dengan siapa saja takut, tetapi kita harus bersabar dalam kesesakan. Kita bersabar menahan segala sesuatu. Kalau kita tidak bisa beribadah, harus ibadah di rumah. Kita juga harus beribadah di rumah dengan seperti kita juga ibadah, seperti kita di gereja. Kita selalu bersekutu. Jadi kasih itu mengajarkan kita hidup harus bersabar di dalam kesesakan. Apalagi saat sekarang itu sangat diperlukan. Kita harus selalu bekerja sama dengan saudara kita. Kita harus selalu tenggang rasa, menolong saudara kita, karena kita dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Kita harus menjaga jarak, tapi kita juga harus mungkin bisa bertemu. Kita juga tetap harus ramah, baik hati kepada sesama kita. Jemaat yang terkasih, pada ayat yang selanjutnya dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Inilah praktek kasih. Jadi kita harus selalu membantu saudara kita, memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah. Kita merasakan saat-saat ini banyak saudara kita
yang terdampak karena COVID Corona ini untuk makan aja susah. Maka pemerintah juga memberikan bantuan berupa sembako, memberi bantuan berupa apa aja untuk mereka. Itu kita memberikan kasih kepada sesama kita. Kalau di sini mungkin kita tidak merasakan, kita masih bisa merasakan aman, kita merasakan sehat, cukup untuk masak ya. Tetapi bagi mereka yang terdampak itu, yang ada di kota-kota, untuk makan, untuk mencari itu, mungkin mereka tidak punya beras, tidak punya alat untuk memasak, nggak ada uangnya karena mereka tidak bisa bekerja. Itulah kita kasih itu harus kita wujudkan untuk membantu sesama kita, mereka yang terdampak, mereka yang menderita. Dan dikatakan pada ayat yang selanjutnya, berkatilah siapa yang mengasihi kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita berhubungan dengan orang lain itu juga selalu kadang-kadang merasakan orang tidak senang pada kita. Kita merasakan sudah berbuat baik, tetapi juga masih kurang. Tetapi kita tidak boleh menendam. Dari firman dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-20 mengajarkan kita bahwa kalau orang itu berbuat jahat, orang menyakiti hati kita, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus saling kita mendoakan mereka. Seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh kepada mereka. Yesus mendoakan orang-orang yang menyengsarakan dia, yang menyalibkan dia, dan dia menyatakan karena mereka tidak tahu, berkatilah ya Bapa, tolonglah mereka. Demikian juga kita dalam memberikan kasih itu kita tidak boleh mengutuk orang lain, atau kan kita harus membalas. Jadi di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kalau engkau disakiti orang lain, janganlah kamu menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, haknya Allah. Jadi jangan kita menuntut balas kejahatan, lakukanlah kita yang baik. Mereka meskipun mereka berbuat jahat kepada kita, tetapi kita harus selalu berbuat baik. Di dalam peribahasa di dalam Jawa ada yang dikatakan Suradya lebur dening pangastuti. Jadi kejahatan itu kita bisa mengalahkan dengan kebaikan. Kejahatan dibuat oleh orang lain, janganlah kita kejahatan kita balas, tapi kita selalu memberikan kebaikan, kebenaran kepada mereka, ya. Sehingga kejahatan itu selalu, kalau mereka berbuat jahat terus, kita selalu berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka akan merasakan bahwa mereka akan tertampar. Kita merasakan ini orang yang dijahati, udah dipojokkan, masih tetap dia baik, masih tetap dia membantu. Jadi kejahatan itu kita kalahkan dengan kebaikan, dengan kebenaran. Kejahatan kita balas dengan kebaikan. Jemaat yang terkasih, demikian kita akan belajar, kita saat ini belajar kepada firman ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seluruh jemaat di rumah. Marilah kita praktekkan. Marilah kita praktekkan kasih persaudaraan. Marilah kita membangun, memelihara persaudaraan kita dengan baik, sesuai dengan firman tadi, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seluruh jemaat di rumah. Kita belajar
dari Rasul Paulus untuk membangun, memelihara dengan kasih yang tulus kepada sama kita. Kita rela untuk berkorban, dan semua itu tentu akan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita respon firman ini, kita pujikan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 249. Persaudaraan, berdirilah teguh, seruan bersatuan di dalam Tuhanku, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai dan sejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan satulah Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah berfirman. Kiranya firman ini akan tertanam di dalam hidup kami, akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, dan menguatkan kami di dalam memasuki kehidupan ini. Dengan kasih persaudaraan yang telah disampaikan melalui surat Roma ini, kami akan merasakan kuat di dalam Tuhan. Kami merasakan ada satu serikat persaudaraan, ada kesatuan iman di dalam kehidupan seluruh warga jemaat. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di mana saja. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat satu persatu, memberkati mereka, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, anaknya, dan cucunya. Demikian kepada saudara-saudara kami, anak-anak kami yang tidak bisa pulang, yang jauh dari tempat ini, Tuhan juga menyertai, memberkatinya segala pekerjaan atau berkati segala aktivitasnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pimpinan bangsa kami, mulai dari presiden dan pembantunya. Berkatilah ya Tuhan, berikan dia kemampuan untuk selalu bijaksana memerintah, memberikan arahan kepada kami semuanya, supaya kami pada saat ini bisa hidup, bisa melawan segala gangguan, segala wabah penyakit ini.
Berkatilah juga seluruh bangsa dan rakyat kami. Beri kemampuan kepada kami semuanya, ya Tuhan, untuk selalu bekerja, beribadah sesuai dengan arahan daripada pemerintah. Berkatilah juga saudara-saudara kami, para medis, dokter yang bekerja untuk membantu saudara kami yang terkena penyakit ini, dan jagalah mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit sehingga mereka bisa bekerja dengan benar dan betul. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani, yang menyampaikan firman kepada pendeta, kepada majelis. Tuhan berkati, Tuhan urapi, supaya apa yang disampaikan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu marilah kita mendengarkan nats persembahan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sanggupi nas persembahan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang penuh kasih,
kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayan kasih dunia ini. Kiranya pelayan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami hendak mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari ibadah ini kita tutup, kita pujikan nama Tuhan dari PKJ 289. Marilah kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, penggantian daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
ibadah telah selesai. Marilah kita mohon berkat kepada Tuhan. Oleh karena itu, persiapkanlah dan arahkan hati dan roh saudara untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kami segenap pelayan Tuhan hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Salam sehat.